Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak berada dalam situasi politik nasional yang normal, tetapi dalam situasi politik yang mengandung potensi terguncang, bahkan bisa bersifat labil, bisa mengguncang stabilitas politik nasional yang kita semua sedang bangun bersama Presiden Prabowo. Nah, Demokrasi.id pada 5 Agustus memberitakan Istana Kepresidenan Prabowo merasa gerah karena loyalis Jokowi dinilai ganggu konsolidasi politik Presiden Prabowo. F. Riza, pengamat politik dari Citra Institute, mengatakan ada rencana munaslup Golkar untuk menggulingkan Bahlil Lahadalia, seorang loyalis Jokowi. Saya melihat keberadaan si Bahlil memang berfungsi sebagai troublemaker, musuh dalam selimut, perancang kegaduhan sosial politik. Untuk apa? Untuk merusak citra Presiden Prabowo. Nah, Bahlil yang rada-rada bahlul ini saya yakin tidak disukai, bahkan dibenci oleh kebanyakan rakyat kecil, dan sikapnya yang pongah menambah-nambah kebencian itu. Rocky Gerung dalam Demokrasi.id pada 5 Agustus mengingatkan, karena dinasti Jokowi merasa terpukul dengan langkah-langkah tegas Presiden Prabowo, bisa saja Jokowi dan para ternaknya memukul balik Pak Prabowo. Kawanan ternak Mulyono itu bisa terus mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo, dan bermacam gangguan itu mereka lakukan karena mereka masih menjadi insiders, supaya mereka jadi orang dalam, ordal, sehingga intensitas gangguan mereka pasti cukup tinggi. Nah, Jokowi sudah membuktikan dirinya bukan presiden dari sebuah demokrasi, tetapi sikap konyolnya adalah seperti otokrat Sontoloyo yang kurang ajar pada bangsa Indonesia. Nah, kalimat hari ini kalimat saya. Namun wanti-wanti Rocky harus kita perhatikan. Saya setuju dengan Rocky yang mengatakan bahwa masih ada pengaruh Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Cuma pendapat ini dikatakan pada 18 April 2025, jadi sudah 4 bulan yang lalu. Proses pelemahan politik Jokowi nampak begitu cepat, dan ini sebuah kemajuan politik yang pantas kita syukuri. Jokowi dan para ternaknya punya misi politik tunggal, yakni lemahkan dan gagalkan pemerintahan Presiden Prabowo. Alhamdulillah, pengaruh politik atau political influence Jokowi sudah menurun drastis, dan tren penurunan itu bergerak relatif cepat. Kalau boleh meminjam kata-kata khas ternak Mulyono, ini menggunakan kata-kata mereka, Jokowi sekarang sedang kejang-kejang ketakutan melihat masa depannya yang boleh jadi cukup tragis. Sesungguhnya aksi bersih-bersih Prabowo sudah dimulai sejak bulan Juni. Gibran sebagai wapres yang direkayasa oleh bapaknya tidak sering lagi tampil bersama Pak Prabowo. Kemudian Mengko Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, bahkan juga Luhut sebagai kembaran politiknya Jokowi tidak terlalu dibutuhkan oleh Presiden Prabowo. Itu menurut saya. Nah, kita juga bergembira karena kini tidak ada lagi keraguan bahwa Pak Prabowo pasti akan meninggalkan kebijakan-kebijakan konyol bekas Presiden Jokowi. Saudara Amir Hamzah, pengamat geopolitik dan intelijen, dalam suaranasional.com tertanggal 26 Juni 2025 mengatakan bahwa Presiden Prabowo dengan telaten sedang membangun citra pemerintahan yang sepenuhnya baru. Beberapa kebijakan Jokowi yang dihapus Prabowo disebutkan antara lain, pertama, pencabutan izin ekspor pasir laut. Hal ini dilakukan dengan alasan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan jangka panjang nasional. Kedua, pembubaran Satgas Saber Pungli Saber Pungli yang dulu dibuat zaman Jokowi, yang dianggap Prabowo berlebihan, toh sudah ada KPK dan kepolisian
Jadi ngapain saber itu? Maaf nih. Jadi dicukupkan dengan memberdayagunakan KPK dan kepolisian secara sungguh-sungguh. Ketiga, walaupun sedikit kontroversial, pemisahan antara pemilu legislatif dan pilkada, pemilihan kepala daerah, hal ini dinilai menguntungkan Prabowo karena ada waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya sebelum pilkada berlangsung. Saya berpendapat Presiden Prabowo setelah perayaan HUT kemerdekaan RI di tanggal 17 Agustus nanti sebaiknya segera melakukan reshuffle kabinet merah putih yang dipimpinnya. Jokowi meninggalkan racun dan toksik politik berbahaya bagi kelanjutan berbangsa dan bernegara kita semuanya. Racun dan toksik politik itu berupa para menteri tinggalan Jokowi, juga petinggi kepolisian yang sudah diracuni dan dibius dengan praktek korupsi Jokowi, dan hal itu terus saja melekat pada diri mereka. Nah, bius dan racun korupsi itu mereka minum mencontoh Jokowi, sehingga hakikatnya mereka itu Jokowi mini yang tidak kalah berbahayanya dibanding Jokowi sendiri. Akhirnya saya mungkin seperti jutaan anak bangsa lainnya mengharap kiranya Presiden Prabowo segera membersihkan pemerintahnya dari seluruh oknum pelanjut perusakan yang telah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun tanpa henti. Jadi bersihkan seluruh menteri, kepolisian dan TNI sebagai pelanjut penyakit korupsi Jokowi, tipu-tipu Jokowi, hipokrisi Jokowi, tebal jangat Jokowi, khianat Jokowi, ambisi politik tak bertepi Jokowi, dan seterusnya. Jadi setelah Indonesia bersih dari tangan-tangan Jokowi dan ternaknya, Presiden Prabowo insya Allah bisa lebih nyaman dan leluasa menunaikan kewajiban kepresidenannya sampai purna tugas. Harapan saya jangan sedikit pun takut dengan bayang-bayang Jokowi. Dia memang sekarang ini seperti bayang-bayang saja. Kekuatan politiknya sudah benar-benar kecil, kempes, ibarat ban mobil, sudah gembos, sudah flat. Tanpa Jokowi dan adik-adiknya, bangsa Indonesia merasa lega, relief, dan lebih bersatu di bawah Presiden Prabowo, karena si pemecah belah bangsa sudah sakit-sakitan dan sudah tidak muncul lagi lah insya Allah dalam persatuan politik Indonesia. Ini harapan saya. Kemudian andai kata Presiden Prabowo mencurigai kemungkinan penggoyahan dari oknum-oknum tertentu, bukankah BIN, Badan Intelijen Nasional, sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaan Pak Prabowo. Juga BAIS, TNI, ini intelijen yang khusus kemiliteran, juga lagi-lagi ada di bawah Pak Prabowo. Jadi tinggal ditengarai saja apakah memang ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mungkin ada pikiran-pikiran untuk menguncangkan, bahkan untuk mendestabilisasi pemerintahan Pak Prabowo. Itu kan akan nampak dalam screen begitu jelas. Jadi awasi terus mereka, gerak-gerik mereka. Kalau sampai mereka misalnya berani gerilya di underground, di bawah tanah, tinggal diambil saja, kemudian dimintai tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Itu pendapat saya. Kita mengharap betul setelah Agustusan nanti ada bersih-bersih total dari berbagai oknum yang bisa membuat gangguan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira begitu dulu. Insya Allah semua aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.